Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya hendak mempresentasikan LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang diambil SMA Negeri 1 Payung, lingkup pendidikannya sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi belajar siswa. Penulis Aziz Rahman, tanggal pelaksanaan 29 Agustus 2022 sampai dengan 19 September 2022. Situasi atau tahap yang pertama, metode STAR sendiri yaitu situasi. Situasi di mana tidak dapat kita pungkiri bahwa pesatnya kemajuan teknologi memberikan kemudahan kepada setiap aktivitas manusia. Walaupun demikian, pesatnya kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif bagi dunia pendidikan. Dampak negatif tersebut dapat kita rasakan saat ini dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Adapun dampak negatif dari pesatnya kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran diantaranya adalah: yang pertama, peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, terdapat peserta didik yang mengantuk pada saat guru menyampaikan materi. Yang ketiga, peserta didik hanya menyimak materi yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, peserta didik kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan pada saat proses pembelajaran. Kondisi ini pun diperparah dengan belum tepatnya model dan media pembelajaran inovatif yang digunakan oleh pendidik pada saat pelaksanaan pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu tantangan. Berdasarkan hasil analisis kajian literatur dan hasil wawancara serta pengalaman langsung, dapat diketahui bahwa masalah motivasi belajar dalam diri peserta didik rendah dikarenakan: yang pertama, pembelajaran yang dilakukan oleh guru cenderung monoton. Yang kedua, guru kurang menguasai materi pembelajaran. Yang ketiga, guru masih merasa kurang waktu dalam menyiapkan media pembelajaran. Yang keempat, sarana pembelajaran masih terbatas. Selain itu, terdapat pula tantangan yang bersumber dari lingkungan sekolah, yaitu variasi model pembelajaran, kemudian pemanfaatan media pembelajaran, yang ketiga penggunaan teknologi, yang keempat lingkungan pembelajaran. Kondisi terkait tantangan yang ada tersebut menuntut seorang pendidik harus mampu mencarikan alternatif solusi dalam penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang timbul, misalnya penerapan model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Metode STAR yang ketiga yaitu aksi. Berdasarkan tantangan yang ada, maka harus cari solusi atau langkah penyelesaiannya. Adapun langkah penyelesaian yang penulis lakukan diantaranya: yang pertama, menyusun bahan ajar. Menyiapkan bahan ajar yang menarik dan simpel sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh peserta didik. Selain itu, bahan ajar pun dipersiapkan dalam bentuk e-modul dan disematkan ke dalam jejaring sehingga dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, model pembelajaran. Dalam kesempatan ini, penerapan model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan yang kedua model pembelajaran project based learning PJBL, dengan benar-benar memperhatikan setiap langkah atau sintak model pembelajaran sesuai urutan dan dari model tersebut. Yang ketiga, media pembelajaran. Menyiapkan media pembelajaran sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Adapun media pembelajaran yang dipersiapkan berupa video-video yang memiliki keterkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Selain itu, media dipersiapkan yaitu slide presentasi materi pembelajaran yang disusun semenarik mungkin
serta beberapa media pembelajaran lain yang mudah didapat dan bersesuaian dengan materi pembelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis teknologi. Memanfaatkan canggihan teknologi dengan cara memanfaatkan sumber-sumber belajar yang berupa video, gambar, dan media pembelajaran sebagai sumber belajar bahan alternatif yang mudah diakses oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, kecanggihan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang kelima, penilaian pembelajaran. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dari awal dimulainya pembelajaran hingga pembelajaran berakhir. Penilaian dilakukan mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, baik penilaian peserta didik secara individu maupun penilaian secara berkelompok. Penilaian yang disusun pun harus dilengkapi dengan rubrik penilaian sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian itu sendiri. Kemudian lingkungan belajar. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta didik mau dan mampu mengikuti setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian metode STAR yang keempat tahapannya yaitu refleksi hasil dan dampak. Nah, penerapan metode dan model pembelajaran diharapkan mampu memberi dampak positif terhadap keberlangsungan proses pembelajaran. Penggunaan metode atau model pembelajaran yang tepat akan mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Penulis telah melaksanakan praktik pembelajaran dengan dua model pembelajaran yang berbeda pada materi dan kelas yang berbeda pula. Adapun model pembelajaran yang diterapkan diantaranya yang pertama yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 10 IPA 5 untuk materi impuls dan momentum dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang berbasis IT, membuat peserta didik lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran dapat dilihat pada saat proses pembelajaran di mana seluruh peserta didik lebih bersemangat untuk mengikuti setiap tahapan pembelajaran dan beberapa di antaranya mampu mengemukakan pendapatnya untuk memberikan respon terhadap permasalahan pembelajaran maupun memberikan simpulan dan materi pembelajaran dari materi pembelajaran yang telah dilaluinya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan pelaksanaan pembelajarannya di kelas 11 IPA 2 untuk materi gelombang mekanik dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT membuat peserta didik lebih aktif dan kreatif mengikuti setiap tahapan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Respon dari peserta didik terhadap permasalahan pembelajaran semakin lebih baik dan peserta didik bisa menghasilkan hasil karya yang bervariatif dari pelaksanaan proyek tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning PBL dan penerapan model pembelajaran project based learning PJBL mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga penerapan model pembelajaran ini sangat dianjurkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih. Demikian sepintas dari metode STAR, best practice metode STAR yang penulis susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.